Ketika saya mau menggantungkan tali ini ke leher saya dengar suara ketokan dan tidak berhenti-berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwana fiddin, arsyadakumullah. Setelah kita memahami tentang hakikat penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita faham juga bahwa syarat diterima ibadah itu ada dua, yaitu harus mengikhlaskan karena Allah, dua mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka untuk melancarkan misi Allah Subhanahu wa taala agar dirinya disembah ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Dan tidaklah seorang nabi itu meninggal dunia kecuali langsung Allah berikan penggantinya. Terkadang anaknya, terkadang yang lainnya juga. Sampai akhir dari para nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan setelah beliau sudah tidak ada nabi lagi. Yang ada hanyalah para ulama meneruskan dakwah kenabian ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus setiap umat itu seorang rasul yang misinya adalah menyeru manusia agar menyembah Allah dan menjauhi taghut, yaitu menjauhi segala hal yang disembah selain Allah. Surat An-Nahl ayat 36. Nah, kemudian ketika para rasul ini sudah habis semua, sudah meninggal semua, maka para ulama lah yang menjadi pewaris mereka semua. Nabi bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Karena para nabi itu tidak meninggalkan dinar dan dirham. Para nabi itu meninggalkan warisannya ilmu. Siapa yang mau mengambil ilmu ini, kata Nabi, dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Orang yang mau mengambil ilmu ini, maka dia nanti kelak menjadi orang yang alim, orang yang berilmu. Jamaknya ulama. Di pundak mereka lah diteruskannya dakwah kenabian dan rasul. Tapi sebenarnya hakikinya kewajiban dakwah ini bukan hanya kewajiban para ulama. Harusnya kewajiban dakwah ini adalah kewajiban seluruh orang-orang yang beriman, yang terpanggil untuk menyampaikan risalah Islam ini ke tengah-tengah manusia sesuai dengan batas kemampuan mereka. Karena dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikanlah dariku ini walaupun cuma satu ayat. Ini taunya cuma satu ayat, ya sampaikan. Nisab dakwah itu, batas, minimalnya itu cuma satu ayat. Kita belajar satu ayat, kita tahu, sampaikan kepada manusia. Terus dari generasi ke generasi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, terus semuanya menyebar ke seluruh bumi ini untuk menyampaikan risalah Islam, bahkan sampai ke negeri kita Indonesia ini. Kalau tidak ada orang-orang yang mau berjuang, tergerak hatinya menyampaikan Islam, wah, jangan-jangan gak ada di antara kita yang mengenal Islam. Maka tekad semangat untuk menyebarkan Islam ini, ikhwan sekalian, harusnya kan terpatri dalam jiwa kita sebenarnya. Karena menyampaikan Islam adalah
tugas yang sangat mulia, tugas yang sangat agung. Ya. Tidak semua orang mau mengambil tugas ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau Al-Fawaid halaman 42 itu sampai menulis ya. Saya bacakan ya. Ya mukhnisul azmi. Ya. Wahai orang yang bertekad lemah ya. Mukhnis itu sebenarnya terjemahannya yang di tempat itu banci gitu ya. Jadi kalau lebih enak itu wahai banci ya. Nah, nyindir kaum laki-laki yang enggaknya tanggung jawab untuk menyebarkan Islam. Aina anta wat tariq. Di mana kamu dari jalan agama ini, jalan dakwah ini? Maksudnya mana peran kamu? Apa peran kamu? Tariqu ta'iba fihi Adam. Jalan yang membuat Nabi Adam itu kelelahan dalam dakwahnya. Wa naha li ajlihi Nuh. Telah merintih Nuh alaihissalam karena dakwah ini. 950 tahun beliau berdakwah. Wa rumiya fin nari al-khalil. Karena dakwah inilah Nabi Ibrahim kekasih Allah dilempar ke dalam api. Ya, waddaja'a lidzabhi Ismail. Membuat Nabi Ismail AS hampir disembelih bapaknya. Wabi'a Yusuf bisamain bakhsin. Wala bisa fis sijni bid'a sinin. Dakwah ini pula yang membuat Nabi Yusuf AS dijual dengan harga yang murah di Mesir. Di penjara selama beberapa tahun. Wa nusyira bil minsyari Zakaria. Karena dakwah inilah Nabi Zakaria digergaji tubuhnya. Wa dzubiha sayyidul husur Yahya. Disembelih pula ya pemimpin orang-orang yang di penjara yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Wa qusiya darru Ayyub. Dan karena dakwah ini pula ya, dimusuhi Nabi Ayyub alaihissalam oleh kaumnya yang suka mengurangi timbangan. Ya. Wa zada ala miqdari bukai Daud alaihissalam. Karena dakwah ini pula lah Nabi Daud alaihissalam menangis bertahun-tahun ya. Wasara ma'al wahsy Isa. Dan dakwah inilah yang membuat Nabi Isa alaihissalam ya, berjalan sendirian dalam kesunyian. Wa 'alajal fuqara wa anwa'ul adza wa 'alajal faqru wa anwa'ul adza Muhammad SAW nazahan anta billah bitta'in wallah. Dan karena dakwah inilah Nabi SAW menempuh dalam kefakiran dan berbagai macam penderitaan ya. Fazaha anta billahi wallah. Sedangkan engkau ya engkau kita ini kata Qayyim masih dalam keadaan bersenda gurau dan bermain-main saja. Masya Allah. Ya, sindiran yang sangat tajam kepada siapa saja ya yang tidak mau mengambil ya beban dakwah ini ya, tugas dakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hunafidasadakumullah, ada sebuah kisah yang menakjubkan juga ya. Saya baca di majalah Arsalah beberapa tahun yang lalu. Istilah kita sekarang viral namanya. Di tengah malam yang sangat gelap, dihujani hujan yang deras, ya, seorang anak ya, merengek-rengek kepada bapaknya, minta untuk keluar seperti malam-malam sebelumnya, keliling kota, menyebarkan agama Islam. Kata bapaknya, ini hujan nak, nggak ada orang. Kalau nggak ada orang di jalan, kita ketok di rumah mereka, Pak. Ya mereka mungkin tidur, ayo lapar. Bukankah dakwah ini memiliki keutamaan yang besar ya? Kata Nabi kan lebih baik daripada mendapatkan unta merah ya. Kalau kita bisa memberikan hidayah kepada seseorang, hidayah dari Allah tapi lewat kita. Karena anak ini nggak terus, akhirnya keluarlah bapak ini dan anaknya ya, dengan memakai payung mungkin ya di tengah kegelapan. Benar, di tengah jalan nggak ada orang sama sekali. Mengetoklah mereka pintu rumah orang satu persatu dan tidak ada yang menjawabnya. Sampai di sebuah pintu, ya, anak dan bapaknya ngetok terus. Ternyata keluarlah ya
Dibukalah pintu itu, muncullah wajah seorang nenek tua. "Ada apa kalian ngetok pintu saya malam-malam?" Anak ini mengatakan, "Wahai nenek, izinkanlah saya masuk sebentar. Saya ingin menjelaskan tentang agama Islam." Kata. Ya sudahlah, neneknya mempersilahkan masuk. Mulailah bapak dan anak ini mempresentasikan tentang Islam. Diberi nenek ini buku, brosur, ya kan, tentang Islam. Dibaca dengan seksama, dan akhirnya nenek ini menangis. Apa kata nenek ini? "Wahai bapak, wahai anak kecil, tahu nggak ketika kalian sedang mengetuk pintu saya itu, sebenarnya saya itu tadi sudah berbunuh diri." "Kenapa, Nek?" tanya. "Kok bunuh diri?" "Suami saya beberapa hari yang lalu baru meninggal. Saya nggak punya anak, nggak punya keluarga. Untuk apa lagi saya hidup karena sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Tapi ketika saya mau menggantungkan tali ini ke leher saya dengar suara ketokan dan tidak berhenti-berhenti. Dan akhirnya saya buka pintu ini ternyata kalian. Baiklah, saya tertarik masuk ke dalam Islam." Masya Allah, dakwah ini menyelamatkan jiwa seorang manusia. Ada lagi kisah menakjubkan, ya, saya baca di majalah Hidayatullah beberapa tahun yang lalu juga. Kesaksian seorang mahasiswa Indonesia yang kuliah di Korea Selatan. Nah, di Korea Selatan itu, Iwan sekalian, kalau sore-sore itu orang-orang banyak katanya nyantai-nyantai ya di taman-taman, tempat hiburan. Hari Sabtu, hari Ahad juga begitu. Ya, orang ada yang olahraga, mungkin ada yang main sama keluarganya, anaknya. Nah, mbak-mbak ini menyaksikan pemandangan yang sangat unik gitu loh. Dia melihat para lansia, nenek-nenek, kakek-kakek udah tua itu, jangan bungkuk. Deketi orang-orang yang ada di taman-taman itu, memberikan brosur, memberikan Alkitab ya. Orang ini, nenek ini, kakek ini beragama Kristen. "Ayo baca, masuklah ke dalam agama kami." Ya. Sampai mbak ini juga didatangi sama kakek nenek ini. Dan dia mengatakan, "Sorry, ya maaf, saya ini orang Islam." "Nggak apa-apa, ambil aja, baca aja. Siapa tahu kamu mendapatkan petunjuk." Ya. Dia katakan, "Saya orang Islam." "Nggak apa-apa, terima saja." Gitu. Masya Allah, Pak. Istilahnya kita udah bawa tanah gitu ya. Bukannya enak-enak ada tiduran di rumah, makan, tidur, tapi malah masih mau memikirkan untuk menyebarkan agamanya. Loh, alangkah menakjubkannya orang-orang sana yang di luar Islam. Bagaimana dengan kaum muslimin kita ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan tekad kita, ya, niat kita untuk menjaga dan menyebarkan agama kita yang mulia ini. Barakallahu fikum. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.